Hai, film kali ini berkisah tentang seorang pemuda yang harus pindah ke desa demi mendapatkan warisan kakeknya. Pemuda ini bernama Jae-kyung. Dia baru saja berumur 18 tahun. Kelakuannya sangatlah arogan. Itu karena dia merupakan seorang cucu miliarder. Bolos di sekolah, berkelahi, bahkan berurusan dengan polisi sudah menjadi hal biasa untuknya. Kerjaannya hanyalah bersenang-senang dan berfoya-foya. Sementara itu, gadis ini bernama Aenwa. Hari itu dia sedang berkunjung ke Seoul menemui seorang wanita. Dan karena hari sudah larut malam, dia memutuskan untuk menginap ke hotel. Saat di lobi hotel, Jae-kyung melihat Aenwa dan malah mengusirnya. Dengan sombong ia berkata kalau mau melacur bukan di sini tempatnya, karena itu adalah hotel miliknya. Bahkan, Jae-kyung memberikan uang untuk mencari hotel lain. Pagi itu, ketika sedang menikmati sarapannya, tiba-tiba dia kembali melihat Aenwa. Dia pun marah dan berkata dengan arogan, "Kenapa kau masih di sini?" Aenwa lalu berkata untuk menemuimu. "Lukisan di kamar mandi cewek kelihatannya miring, tolong perbaiki, dan ini upahmu." Lalu memberikan uang yang Jae-kyung berikan malam itu. Jae-kyung pun marah pada pelayannya. Kematian kakeknya membuat Jae-kyung mewarisi semua harta kekayaan kakeknya. Tapi ternyata untuk memilikinya, Jae-kyung harus bersedia bersekolah di desa terpencil dan harus lulus dari sekolah itu. Awalnya Jae-kyung menolak, tapi semua fasilitas yang dimilikinya tidak dapat dia gunakan. Akhirnya Jae-kyung pun berangkat menuju desa tersebut. Jae-kyung pun merasa lucu karena bus itu penuh dengan barang-barang dan ternak peliharaan. Setelah sampai, Jae-kyung pun bertemu dengan pria tua tukang kebunnya. Dengan arogannya, Jae-kyung pun menyuruhnya untuk berhenti jadi tukang kebunnya. Suatu hari, Jae-kyung pun pergi ke minimarket. Dengan sombongnya, Jae-kyung pun melempar barang-barang belanjaannya kepada penjaga toko dan meminta sebungkus rokok. Gadis penjaga toko itu pun berkata, mereka tidak menjual rokok pada pelajar. Jae-kyung pun baru sadar, ternyata yang menjaga toko itu adalah Aenwa. Saat akan membayar, Jae-kyung kembali melempar kartu kreditnya, tapi ternyata kartunya tidak bisa digunakan. Jae-kyung pun membayar dengan uang cash. Saat akan memberi kembaliannya, Jae-kyung berkata, "Tanganmu terlihat kotor, ambil saja kembaliannya." Ternyata penjaga kebun itu adalah ayah Aenwa, dan malam itu Aenwa pun meminta ayahnya untuk mewarnai kukunya. Lalu ayahnya berkata, "Kau belum pernah jatuh cinta." Namun Aenwa berkata, "Umurku sudah 19 tahun dan aku pernah jatuh cinta." Sementara itu, Jae-kyung tidak bisa tidur karena mendengar suara katak. Tiba-tiba, seekor katak melompat ke wajahnya dan dia pun berteriak-teriak. Pagi itu, Jae-kyung untuk pertama kalinya datang ke sekolah. Dia pun berniat mencari cara agar dikeluarkan dari sekolahnya. Ternyata, Aenwa adalah ketua kelasnya. Saat masuk ke dalam kelas, teman-temannya terlihat bingung. Lalu Aenwa meminta Jae-kyung untuk memperkenalkan dirinya. Melihat teman-teman sekelasnya, Jae-kyung merasa lucu. Saat melihat salah satu dari teman sekelasnya, muncullah idenya. Jae-kyung lalu bertanya pada salah satu temannya, apakah yang badannya besar itu bisa bertarung? Namanya Myun-sik. Dia sangat kuat, jangan coba-coba dekat padanya. Lalu Jae-kyung menyuruhnya untuk menemuinya di luar. Melihat itu, spontan kawan-kawannya yang lain pun ikut keluar. Sementara Jae-kyung menunggu di atas atap, teman-temannya yang lain berlari mencarinya. Akhirnya Myun-sik menemukan Jae-kyung. Jae-kyung pun berkata, "Ayo kita mulai." Dengan polos, Min-suk pun menjawab, "Membersihkan tempat ini," dan teman-teman yang lainnya pun muncul lalu berkata, "Kenapa hanya Myun-sik yang kau panggil? Apakah kau tidak mau berteman dengan kami?" Lalu Jae-kyung pun menyuruh Myun-sik untuk memukulnya. Karena Myun-sik berkata untuk apa, Jae-kyung pun langsung memukulnya terlebih dahulu. Malam itu, Jae-kyung berpikir kalau ayah Myun-sik pasti akan marah. Lalu Jae-kyung berkata, bawa dia ke rumah sakit dan laporkan kejadian ini ke sekolah. Dan saat hendak pergi, dia malah dijamu makan oleh orang tua Myun-sik. Jae-kyung pun merasa heran. Bahkan saat pulang, Jae-kyung diberi bungkusan dan senter oleh Myun-sik. Di jalan, Jae-kyung terlihat takut. Lalu dia bertemu dengan Aenwa. Saat Aenwa berkata, "Apa yang kau takutkan?" Jae-kyung malah berkata, "Aku takut jalan dengan wanita jelek sepertimu." Tiba-tiba, Aenwa pun membuang bungkusan yang dipegang Jae-kyung, lalu pergi.
Saat teman-temannya berolahraga, Jae-kyung malah asik bermain game. Hingga akhirnya gurunya memanggilnya. Jae-kyung pun ikut berlari sampai kelelahan dan terjatuh. Untuk lulus dari sekolah itu, ternyata mereka harus memainkan drama. Karena terlambat masuk, Jae-kyung pun mendapat peran sebagai pelayan wanita. Namun Jae-kyung menolak dan berkata, "Jangan ikut sertakan aku." Kemudian Jae-kyung pun menelepon temannya dan meminjam uang. Lalu mencoba untuk menyogok gurunya agar meluluskannya. Dengan tegas, gurunya pun menolaknya. Saat teman-teman kotanya datang, teman-teman sekolah Jae-kyung pun terkagum-kagum melihat mobil mereka. Salah satu dari mobil temannya kehabisan bahan bakar. Lalu Enwa pun datang mengantar bahan bakarnya. Jae-kyung pun marah karena merasa Enwa mengikutinya. Tapi saat temannya menyuruh Enwa untuk membersihkan mobilnya, Jae-kyung malah memarahi temannya. Hari itu Jae-kyung kembali bolos sekolah. Dia berjalan mengikuti 2 orang anak kecil yang menuju ke panti asuhan. Jae-kyung pun seperti melihat ibu dan ayahnya kembali. Dan teringat saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat Enwa datang ke rumahnya, Jae-kyung tiba-tiba jatuh pingsan. Saat sadar, teman-teman sekolahnya sudah memeganginya. Salah satu dari mereka lalu menusukkan jarum ke jarinya. Lalu Enwa pun memasak makanan untuk Jae-kyung. Saat makan, Jae-kyung meminta bantuan Enwa bagaimana caranya lulus tanpa ikut bermain drama. Enwa berkata tidak ada cara lain sehingga membuat Jae-kyung frustasi. Pagi itu teman-temannya mulai berlatih peran masing-masing. Lalu tiba-tiba Jae-kyung masuk sambil berpura-pura pincang. Melihat itu, Enwa pun marah. Saat hendak pergi, tiba-tiba Enwa jatuh dan pingsan. Awalnya Jae-kyung merasa bahwa Enwa berpura-pura, tapi setelah melihat teman-temannya panik, akhirnya Jae-kyung pun menggendong Enwa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter menyarankan Enwa untuk tetap dirawat, tetapi Enwa berpura-pura dia baik-baik saja. Karena tidak diperbolehkan menjenguk, akhirnya Jae-kyung dan teman-temannya pergi ke pasar. Jae-kyung berkata kalau barang-barang di pasar itu semua tiruan alias KW. Tapi ternyata baju yang dipakai Jae-kyung sama dengan baju penjualnya. Lalu penjualnya berkata baju ini $10 dapat 3. Dan kau juga membelinya dari sini. Hari itu teman-teman Jae-kyung pun merasa senang karena Jae-kyung mentraktir mereka. Tak lupa Jae-kyung lalu membeli sebuah kaos kaki. Di sekolah, Jae-kyung berniat mengirimkan pesan kepada Enwa agar berhenti berpura-pura sakit. Tapi ternyata Enwa sudah berada di sampingnya. Jae-kyung meminta Enwa agar berhenti bekerja lalu memberi kaos kaki yang dibelinya di pasar. Hari itu teman-temannya kembali berlatih drama. Jae-kyung hadir, tapi dia hanya duduk melihat-lihat saja. Akhirnya, teman-temannya pun mengerjainya. Suatu hari, mereka semua bekerja untuk mengumpulkan dana pementasan. Tapi, Jae-kyung tidak mau ikut bekerja. Dia pun marah dan hanya duduk-duduk santai. Saat pemberian gaji, Jae-kyung pun tertawa karena hanya mendapatkan $30. Dengan sombong dia berkata, uang di rekeningnya sangat tidak sebanding dengan gaji yang dia dapatkan. Enwa lalu menjawab, itu bukanlah uangmu, bahkan kau belum memilikinya. Di perjalanan pulang, Jae-kyung memandangi wajah Enwa dan mulai menyukai Enwa. Tapi seperti biasa, dia pun gengsi untuk mengakuinya. Akhirnya Jae-kyung baru tahu kalau Enwa ternyata tinggal di panti asuhan dan tukang kebunnya adalah ayah Enwa. Saat sedang berlatih dengan anak-anak panti asuhan, Jae-kyung diberitahu kalau Enwa kembali dirawat. Dokter memberitahu Jae-kyung kalau Enwa menderita sebuah penyakit dan mungkin tidak akan tertolong. Mendengar itu, Jae-kyung pun marah dan mengatakan dokter itu gadungan. Saat sadar, Jae-kyung ternyata sudah berada di sebelah Enwa menggunakan baju pasien. Jae-kyung pun kembali mencoba untuk menghibur Enwa. Pagi itu, saat bangun, Enwa sudah tidak ada di tempat tidurnya. Ternyata Enwa kembali mendatangi wanita yang malam itu dia temui. Wanita itu ternyata adalah ibunya. Enwa datang untuk permisi karena sebenarnya Enwa sudah tahu kalau dia akan meninggal. Lalu Jae-kyung kembali mendatangi dokter dan memohon agar Enwa bisa sembuh. Dia berkata akan membayar semua biayanya.
Namun dokter berkata semua sudah terlambat. Jae-kyung pun menangis dan berkata, aku bahkan belum mengatakan suka padanya. Lalu dokter berkata bahwa perasaan senang atau sedih itu dapat mengganggu jantung Eunhwa. Bahkan jatuh cinta dapat membunuhnya. Jae-kyung pun marah pada Eunhwa karena sudah meninggalkan rumah sakit dan memintanya untuk berhenti bekerja. Lalu Eunhwa memberitahu Jae-kyung kalau dia harus mengumpulkan uang untuk membeli rumah karena panti asuhan tempat tinggalnya akan digusur. Jae-kyung pun mendatangi pengacaranya dan berkata bahwa panti asuhan itu adalah milik kakeknya. Pengacara itu lalu memberi tawaran kepada Jae-kyung agar melepas semua ahli warisnya dan akan memberi 1% dari warisan kakeknya agar dia dapat membayar panti asuhan itu. Sementara itu, Eunhwa berkata pada ayahnya, apakah aku akan masuk neraka? Ayahnya pun menangis mendengarnya. Di tempat berbeda, kembali Jae-kyung mendatangi dokter dan berkata, berikan aku obatnya. Tapi dokter berkata bahwa kebahagiaan yang Jae-kyung berikan bisa membunuh Eunhwa. Namun Jae-kyung berkata akan lebih sedih jika dia mati tapi aku tidak di sampingnya. Saat pulang, ternyata Eunhwa sudah di depan rumahnya dan ingin tinggal bersamanya. Jae-kyung pun marah dan mengusir Eunhwa. Melihat Eunhwa menangis, Jae-kyung pun pergi meninggalkannya. Jae-kyung pun berlari dan menangis. Lalu Jae-kyung menelepon pengacaranya dan menyetujui melepas warisannya agar tidak mengganggu panti asuhan itu. Pagi hari saat melihat anak panti asuhan sedang berlatih, dialognya tidak asing bagi Jae-kyung. Lalu dia bertanya siapa yang menulis naskahnya. Jae-kyung pun berlari mencari Eunhwa, dan Eunhwa adalah cinta pertamanya. Dia bahkan berjanji pada Eunhwa akan kembali, tapi saat itu kedua orang tuanya kecelakaan, sehingga dia enggan untuk datang kembali. Akhirnya Jae-kyung bertemu dengan Eunhwa dan meminta maaf. Eunhwa lalu berkata, semoga aku masih hidup hingga salju pertama turun. Mendengar itu, Jae-kyung pun mencoba menenangkan Eunhwa, lalu mengatakan cintanya dan mencium Eunhwa. Jae-kyung pun akhirnya mengizinkan Eunhwa untuk tinggal bersamanya. Lalu Eunhwa berkata, mungkin kau akan merasa lebih sakit saat aku telah pergi. Tapi Jae-kyung tetap memberi Eunhwa semangat, walaupun sebenarnya dia juga merasa sedih. Mulai hari itu, Jae-kyung pun selalu menemani Eunhwa, menikmati hari-harinya, agar membuat Eunhwa bahagia. Saat sedang berjalan-jalan, Eunhwa memetik bunga ganglion dan meminta sebuah harapan agar dia diberi waktu untuk hidup dan berpamitan pada Jae-kyung sampai salju pertama turun. Hari itu saat melakukan latihan terakhir, Jae-kyung pun datang dan menjalankan perannya sebagai pelayan. Lalu mereka semua berfoto untuk kelulusannya, dan Jae-kyung pun menggenggam tangan Eunhwa. Suatu hari sakit Eunhwa pun kambuh kembali, namun ia menyembunyikannya dari Jae-kyung. Mengetahui itu, Jae-kyung pun marah dan menangis. Lalu Jae-kyung pun berkata, kalau seperti ini membuatku sakit, lalu memeluk Eunhwa sambil menangis. Hari berikutnya, Jae-kyung memberikan kejutan kue ulang tahun. Jae-kyung pun bahkan memasak makanan, lalu memberi Eunhwa sebuah hadiah, dan berkata, jangan pernah sakit lagi. Hadiah ini adalah obat, cukup 1 kali sehari, jangan melebihi dosis. Di kamar, Eunhwa menangis sambil memegang hadiah Jae-kyung. Ternyata itu adalah sebuah kertas yang berisi tentang curahan hati Jae-kyung. Membaca itu, Eunhwa pun merasa semakin sedih. Jae-kyung pun datang dan berkata, aku sudah bilang jangan melebihi dosisnya. Cukup 1 kali sehari. Tapi Eunhwa semakin sedih karena dia merasa takut tidak sempat membaca semua kertas itu. Jae-kyung pun ikut menangis sambil memeluk Eunhwa. Tibalah acara pentas dimulai. Jae-kyung meminta Myung-sik untuk bertukar peran. Eunhwa pun terkejut melihat Jae-kyung. Dia takut Jae-kyung akan salah dalam perannya. Namun Jae-kyung memastikan bahwa dia bisa. Lalu Eunhwa meminta Jae-kyung untuk memakaikan kaos kaki pemberiannya. Saat acara dimulai, ibu Eunhwa juga datang melihatnya. Acaranya pun berlangsung dengan baik, walaupun Eunhwa sempat merasa sakit. Malam itu, Eunhwa pun bersandar di bahu Jae-kyung. Lalu Eunhwa berkata, aku mengantuk dan ingin tidur 3 menit saja. Jae-kyung pun menangis dan membiarkan Eunhwa tertidur. Untuk terakhir kalinya, Eunhwa berkata, aku mencintaimu sambil menutup mata. Lalu salju pertama pun datang dan Eunhwa tidak pernah bangun lagi. Saat acara kelulusan,
Jae-kyung pun meletakkan bunga di samping kursinya. Setelah acara selesai, Jae-kyung berkata, "Ainwa, ini sudah lebih dari 3 menit. Saat akan berjalan keluar, pengacaranya datang dan membawa bunga. Lalu berkata, 'Selamat, mulai hari ini semua warisan sah menjadi milikmu.'" Ternyata itu adalah pesan kakeknya agar Jae-kyung menjadi lebih dewasa saat dia rela berkorban untuk apa yang dia hargai. Jae-kyung pun akhirnya membangunkan sebuah panti yang sesuai keinginan Ainwa.